فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pertama kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmatnya dan juga menjadikan kita termasuk orang-orang yang kemudian nanti akan dimuliakan, karena termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, nikmat-nikmat itu kadang tidak pernah kita pinta, tapi Allah berikan. Apa itu? Nikmat bernafas, nikmat sehat, nikmat tiba-tiba bangun tidur ya, sholat, kemudian sudah disiapkan, dimasakkan oleh ibu kita, orang tua kita, gitu kan? Kemudian apalagi nikmat-nikmat yang lain, misalnya mau mandi airnya tersedia dengan ada. Ya, semuanya yang menjadikan kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang kita doanya masih yang lain ya, minta misalnya minta sesuatu yang lain, padahal Allah sudah mencukupkan segala sesuatunya buat kita. Di dalam sebuah ayat ya, dalam sebuah hadis, kalau kita banyak keinginan ya, maka doa yang paling dianjurkan adalah beristighfar. Kenapa? Karena beristighfar itu bagian dari supaya kita tidak kufur nikmat, satu, kemudian kita menyadari bahwa nikmat-nikmat Allah itu yang banyak, gitu. Nah, dengan bersyukur itu kemudian membanyakkan istighfar, maka insya Allah akan cukupkan segala kebutuhan ya, segala kebutuhan yang kita inginkan, yang betul-betul sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan yang kemudian banyak membawa mudarat. Salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliau ya yang mengajarkan kepada para sahabatnya mengenai dinul Islam ya, mengenai agama Islam, agama yang lurus yang kita rasakan pada hari ini. Dan kita ya, walaupun jauh sekali terpaut masanya dengan beliau, tetapi alhamdulillah kita sangat merasakan manisnya iman, kemudahan di dalam mentauhidkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ini bagian dari kenikmatan yang jauh lebih besar dari semuanya, gitu ya. Maka nikmat-nikmat ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bi kalimatil alhamdulillahirabbil alamin. Ini mohon maaf kenapa nggak tahu ini videonya nggak bisa nampil, jadi cuman foto profil yang nampil ya. Tapi mudah-mudahan suaranya nyampai dan tidak mengurangi esensinya. Oke, kita masih pada bab 1, agama dan kehidupan manusia. Kemarin kita sudah subbab B ya, sekarang subbab A yang kemarin, sekarang subbab B. Makna dan klasifikasi agama. Jadi kalau agama ya dipandang sebagai suatu sistem, nilai yang diakui dan diyakini kebenarannya dan merupakan jalan ke arah keselamatan hidup. Sebagai sistem nilai agama memiliki 3 inti pokok ajaran. Jadi kita itu ya sejak kecil ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita sudah masuk dalam suatu sistem ya, dalam hal ini sistem yang Allah Subhanahu wa taala buat, yaitu sistem agama, gitu. Nah, 3 pokok ajaran di dalam 3 inti pokok ya, yang kemudian bisa kita garis bawahi bahwa nilai keyakinan terhadap adanya suatu kekuatan di luar kekuatan manusia, zat yang maha agung. Artinya ketika kita sudah memiliki agama, maka seseorang itu pasti memiliki keyakinan terhadap satu agama, satu Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kalau yang dimaksud di agama di sini plural ya, pluralisme.
Ya. Pluralisme di dalam bangsa itu boleh, tapi pluralisme di dalam agama itu tidak boleh. Apa yang dimaksud dengan pluralisme? Pluralisme itu adalah menganggap semua agama itu baik. Ya. Di Indonesia ada 5 agama, maka kalau pluralisme secara secara bangsa, secara negara boleh. Tapi kalau secara agama, pluralisme tidak boleh. Begitu. Kita ketika sudah mentauhidkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak boleh kemudian kita menganggap semua agama itu baik, tidak, ya. Ya. Agama yang kemudian diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah dinul Islam, yaitu agama Islam. Tapi ketika kita berbicara di dalam konteks kebangsaan, ya, dalam konteks kebangsaan, kemudian kita tidak boleh terang-terangan mengatakan bahwa agama yang lain itu jelek, gitu kan? Semua agama mengajarkan apa? Tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, gitu kan? Tapi dalam konsep pluralisme dalam agama yang kemudian berbuat baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Gitu ya. Kemudian yang kedua, poinnya tata peribadatan, yaitu sesuatu bentuk kepatuhan kepada zat yang diyakini. Dalam konteks agama yang menyeluruh, semua agama itu pasti memiliki suatu bentuk, ya, ritual keagamaan. Dalam hal ini kalau Islam, ritual keagamaannya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, silaturahmi, ya, saum di bulan Ramadan, kemudian melaksanakan perintah-perintah yang Allah anjurkan dalam Al-Quran dan Hadis, yaitu ritual-ritual itulah yang kemudian sebagai bentuk kepatuhan kita. Jadi kalau kita masuk di Universitas Jambi, kepatuhan kita terhadap sistem pendidikan di kampus berarti kita menjadi seorang yang mahasiswa yang baik, mengikuti semua pelajaran dengan baik, gitu kan. Yang ketiga, tata aturan, etika moral, kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dengan manusia. Sebenarnya kalau nilai yang satu dengan nilai yang kedua ini sudah manjing dalam hati, kalau bahasa Jawanya itu manjing, tapi kalau dalam bahasa umumnya meresap dalam hati, maka orang-orang yang memiliki keyakinan yang lurus, kemudian memiliki ritual-ritual keagamaan yang baik, beribadah yang baik, ya, maka dia akan memiliki dia akan memiliki etika moral yang baik, ya. Kemudian hubungan dengan manusia menjadi baik, hablu minallahnya baik, kemudian hubungan dengan manusia juga semakin baik, begitu. Maka waktu seminar PA itu disebutkan bahwa selain ilmu, ya, selain dia pintar, yang paling penting, ya kan, nilai yang kemudian harus kita miliki adalah moral etika, gitu ya. Jadi kalau dia pintar tetapi etikanya kurang baik, moralnya kurang bagus, maka bisa dianggap itu nilainya masih minus, ya. Tapi kalau etikanya baik, moralnya baik, secara keilmuannya dia masih kurang, tapi dia dianggap baik. Kenapa? Dalam konsep keagamaan yang dinilai dari seseorang itu bukan cerdas atau pintarnya, tetapi apa? Kepatuhannya, ya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sudah pintar, kemudian dia sudah cerdas, kemudian etikanya baik, moralnya baik, itulah yang kemudian menjadi yang kita sebut dengan insan kamil, ya kan? Yaitu manusia yang yang betul-betul diharapkan, gitu kan. Jadi sudah memiliki nilai plus gitu. Jadi nilainya sangat baik. Dalam pemahaman yang luas, agama mengandung 4 macam unsur, ya. Jalan hidup memiliki aturan-aturan tertentu sebagai pedoman bagi manusia. Jadi kalau hari ini kita menjalankan syariat Islam, maka
jalankan, yaitu apa? Gunakanlah jilbab ketika keluar rumah. Panjangkanlah jilbab, jangan sampai jilbabnya di atas dada. Bagi yang perempuan, lebarkanlah bajunya, jangan ketat ya. Pakailah rok ya kan. Kalaupun misalnya tidak memungkinkan pakai rok, misalnya dalam aktivitas tertentu, pakailah celana yang longgar. Buat laki-laki juga, kalau keluar rumah pakailah baju yang menutup aurat. Kalau ingin misalnya mandi di kolam renang, pakailah kaos yang menutupi aurat, gitu kan? Nah, ini aturan-aturan ya, pedoman yang kemudian ketika kita sudah masuk ke dalam unsur-unsur agama itu, memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi, memiliki kitab suci. Tentu kalau kita sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, terus kemudian kita punya pedoman ya, dalam hal ini kita punya pedoman dalam hal ini kitab suci Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, maka tidak salah lagi kalau kita ingin masuk praktikum misalnya, itu ada ada prosedur diktat ya, diktat dalam kita melaksanakan lab ya. Kalau kita beli kulkas, di kulkas itu ada manual booknya, bagaimana buka pintunya, bagaimana menyolokkan di listriknya misalnya, dan macam-macam. Nah, ketika kita menjalani kehidupan sudah balik, maka kita harus sesuai dengan pedoman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya kan? Menjaga hubungan dengan yang bukan mahramnya misalnya. Tidak boleh silaturahmi atau berkunjung ke rumah yang perempuan yang kemudian tidak ada mahramnya di rumah, gitu kan? Nah, hal-hal ini yang kemudian harus kita patuhi, dan segala sesuatunya termasuk makan dan minum. Ya. Kenapa seseorang itu menjadi baik atau menjadi buruk bisa termasuk dalam makanan yang dia makan. Kalau yang dia masukkan di dalam perutnya itu kemudian menjadi daging, kemudian menjadi energi sebagai hasil dari pembakaran hasil makanan itu, maka kalau dia hasilnya dari barang yang thayyib baik, maka insya Allah dia akan menghasilkan tindakan-tindakan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dia makan sesuatu barang yang haram, cara mendapatkannya barangnya pun haram, maka otomatis segala tindak tanduknya itu pun akan jauh dari sifat-sifat dengan kata-kata baik. Yakin itu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa makanlah makanan barang yang thayyib ya. Baik mendapatkannya, baik bentuk makanan itu sendiri. Dipimpin atau di bawah oleh seorang nabi. Jadi unsur agama itu dia jelas risalahnya yang bawa siapa, ya kan? Ya. Dalam hal ini adalah Rasulullah SAW, ya gitu kan? Jadi jelas. Jadi kalau misalnya ada meyakinkan sekali ada agama baru tapi dia nggak jelas siapa yang bawanya, gitu kan? Maka kita sudah bisa mematahkan teori-teori itu. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali orang yang mengaku nabi, ya, bahkan ada yang mengaku Tuhan, gitu kan? Nah, ini kalau kemudian tidak dibekali dengan pedoman atau penguatan secara ruh, maka ini bisa menjadi orang tersesat, gitu kan? Bahkan ada seorang dokter, ada seorang dosen yang kemudian secara pemikirannya jauh dengan syariat-syariat agama. Nah, ini menjadi tanda tanya, bagaimana konsep ketuhanannya, begitu ya. Baik. Di awal tadi kita sudah banyak berbicara mengenai agama, unsurnya, ya kan? Minggu kemarin saya sudah menyampaikan mengenai rukun Islam, ya. Jadi rukun Islam ini memang harus kita di awal-awal harus selalu kita ulang supaya kita tahu bahwa kita itu seorang muslim, gitu kan.
Dalam sebuah hadis dikatakan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunayal Islam alal khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti was shaumi Ramadan, ya, rawahul Bukhari. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Dia bersahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, naik haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, mungkin kalau sudah ikrar seperti ini, artinya ketika dia sudah balik meninggalkan salah satu rukunnya ini, maka dia dianggap, mohon maaf, dalam hadis yang lain itu kafir gitu kan. Jadi orang yang meninggalkan sengaja meninggalkan sholat itu disebut kafir. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi jangan main-main dengan sholat. Misalnya jangan menunda-nunda nanti, gitu kan. Nanti mau sholat, mau mau tidur dulu, gitu kan. Maka ketika kita lalai, tiba-tiba sudah maghrib, padahal asar belum, itu kita dihitung menjadi orang-orang yang lalai. Padahal tadi sudah diingatkan. Kecuali ketiduran misalnya. Lain hal dengan ketiduran. Kalau ketiduran, maka kita boleh sholat pada waktu yang ingat itu, boleh, asal tidak disengaja gitu. Dari Jabir radhiyallahu an berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainal rajuli wa bainas sikh wal kufri tarakas shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Jadi jangan main-main, ya, kecuali dia memang betul-betul berhalangan, ya. Misalnya kalau lagi main, buat yang laki-laki, sempatkanlah untuk sholat. Sholat itu tidak lama, paling lama 5 menit, paling lama itu, ya. Paling cepat, paling cepat, ya. Kalau kemudian ada zikir, kemudian dia berdoa dengan khusyuk, bisa lebih dari itu. Jangan sampai kita sudah menjadi seorang mahasiswa, ya. Jadi siswa ditambah maha, artinya siswa yang memiliki kebesaran, gitu kan. Kebesaran apa? Pola pikirnya, dia sudah dewasa. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Baik, kita next selanjutnya. Orang yang lupa itu harus tetap melaksanakan sholat. Apa? Sebagai tanda mulianya sholat saat lupa atau ketiduran. Asalkan bukan kebiasaan, ya, tetap dikerjakan sangat ingat tersadar. Ini dalam hadis Bukhari, man nasiya sholatan fal yusolli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dalik. Barang siapa yang lupa sholat, hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Tidak ada kewajiban baginya selain itu. Misalnya malam tadi ngerjain laporan sampai jam 4 gitu kan, padahal mau disampaikan sampai subuh, tapi qadarullah dia tertidur gitu kan. Tertidur, kemudian bangun-bangun sudah jam 6.30. Padahal jam 6 itu sudah tidak ada sholat, ya. Kalau sholat artinya dia sholat menyembah matahari, enggak boleh. Kecuali darurat tadi, ketiduran boleh sholat. Jangan sampai malah lupa, kosong belum, enggak boleh, ya. Itu sudah dihukumi orang-orang yang lalai, gitu ya. Nah, rukun Islam sudah kita jalankan semuanya dengan baik, maka masuklah orang-orang yang dipanggil, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, ya. Dalam sebuah hadis katakan fa akhbirni anil iman. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada musafir yang baru datang, padahal musafir itu adalah siapa? Malaikat. Qala an tu'mina billah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Orang itu berkata, jadi beritahu kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi orang-orang beriman itu dia sudah memiliki keyakinan tauhid tadi yang pertama tadi kita bahas, ya, yaitu dia apa? Yaitu dia beriman kepada Allah. Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Tidak boleh kemudian percaya dukun, tidak boleh percaya benda-benda yang bisa mendatangkan mudarat, misalnya kayak cincin, misalnya kayak apa lagi, senjata misalnya, ya. Bahkan percaya sama zodiak tuh nggak boleh sebenarnya. Misalnya zodiaknya Libra itu orangnya gini nggak boleh, ya, nggak boleh. Dalam Islam nggak ada zodiak. Oke. Kemudian iman yang kedua, para malaikat. Kenapa malaikat? Iya, malaikat itu adalah wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang tidak mengimani malaikat, enggak percaya dia dengan malaikat itu. Malaikat itu apaan gitu kan? Kemudian kitab-kitabnya. Jadi kitab-kitabnya banyak ya kitabnya. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil dan sebagainya. Dalam hal ini Injil yang kemudian masih dalam terjaga kemudiannya. Jadi kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu, meyakini artinya gitu kan. Kemudian kita juga harus percaya adanya hari kiamat. Kenapa? Sekarang ini ada Islam liberal. Islam liberal itu dia Islam tetapi dia tidak percaya adanya hari berbangkit. Ya. Adanya hari akhir itu enggak percaya dia. Ya sudah, Islam ya Islam, menyembah Tuhan gitu kan. Setelah mati ya sudah, mati sudah selesai gitu. Kemudian kepada takdir baik yang maupun yang buruk, ya. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, kita beristighfar dan bersyukur. Ya, mudah-mudahan dengan musibah itu Allah mengingatkan kita terhadap selama ini yang mungkin kita sudah banyak lalai, begitu. Kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang baik, maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau kita saat ini mendapatkan sesuatu yang baik, ketika kita sudah baik, maka itu nikmat yang Allah berikan. Kalau saat hari ini kita masih masih jauh dengan kategori baik, tetapi Allah selalu memberikan sesuatu yang baik, itu bisa jadi itu istidraj, ya. Yaitu Allah menguji sesuatu dengan kebaikan. Apakah dia bersyukur ataukah dia kufur, begitu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dalam surat Al-Baqarah apa ini? Kebenaran itu adalah dari Tuhan. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jadi kalau sudah kita memiliki tauhid, jangan sekali-kali ragu. Ini doaku dikabulkan enggak gitu kan? Kira-kira jodohku ada enggak gitu kan? Jangan sampai seperti itu. Kita harus yakin, hakul yakin. Walaqad azamta wa tawakkal 'ala Allah. Jadi kalau kita sudah menancapkan niat kita, ya, wa tawakkal 'ala Allah, yaitu yang kedua yaitu bertawakal kepada Allah, bersungguh-sungguh, ya. Tafsir dari ayat ini menurut beberapa mufassir mengatakan inilah kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Jadi inilah itu dinul Islam, ini agama Islam, ya. Maka jangan sekali-kali engkau wahai Rasul termasuk orang-orang yang meragukan kebenaran. Jadi jangan sampai kita ragu
terhadap janji-janji Allah mengenai kalau dia bertakwa Allah akan tambahkan, kalau dia bertakwa Allah akan mudahkan, ya. Kemudian janji-janji Allah yang lainnya begitu. Mengenai surga, ya kan, mengenai kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Jangan pernah ragu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard khaiba illallah wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun." Ya. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan gitu. Jadi kapan mau dibangkitkan kita tidak tahu, ya. Jadi kalau ada kemudian orang yang bisa menerawang, jangan percaya. Karena urusan yang gaib itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kapan matinya enggak tahu. Tapi jelas semuanya akan mati. Enggak harus menunggu tua, yang muda pun juga bisa mati, gitu kan. Enggak harus menunggu muda, yang kecil pun bisa Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Maka hari ini kalau masih terdengar di telinga kita tauhid mengenai ajakan kebaikan, maka bersegeralah. Itu tandanya Allah masih sayang kepada kita. Tapi kalau Allah sudah tutup telinga kita terhadap hal-hal yang baik, maka kita harus mawas diri. Jangan-jangan Allah sudah mulai menjauhkan kita dengan hal-hal yang baik, begitu. Jadi kalau hari ini kalian sudah bisa mengaji, bisa baca Al-Qur'an dengan baik, kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa membaca Al-Qur'an, yang terbata-bata, kalian juga harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena masih ada kesempatan untuk belajar. Karena ada kesempatan untuk memperbaiki bacaannya. Karena nanti di akhir zaman Al-Qur'an itu huruf-hurufnya akan hilang seperti kertas kosong, enggak ada isinya. Terus bagaimana kita? Yang ada hanyalah bacaan-bacaan Al-Qur'an yang ada di yang kita ingat, ya. Bahkan di dalam sebuah ayat dikatakan, dalam sebuah hadis katakan, nanti kita itu akan dimasukkan surga tergantung dari bacaannya, hafalannya. Kalau hafalannya banyak, maka dia akan menghuni surga Firdaus. Pertanyaannya hari ini, sudah berapa juz yang kita hafal? Sudah berapa surah yang kita hafal? Makanya kita di Unja punya program menghatamkan 15 juz. Harapannya apa? Kalau sudah mudah, kalau sudah lancar membaca Al-Qur'annya, nanti dibarengi dengan menghafal surah-surah di dalam Al-Qur'an itu, ya. Yang subbab agama Islam dan ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkupnya bagaimana? Agama disebut milah, millata Ibrahim dalam surat An-Naml itu. Agama disebut din dalam surat Al-Kafirun. Islam berasal dari kata aslama yuslimu yang berarti menyerah, tunduk atau damai. Jadi ruang lingkupnya apa? Jadi semua ruang kehidupan itu semuanya harus berdasarkan dinul Islam, ya. Makanya orang mengatakan apa? Samilatul Islam. Jadi Islam itu secara samil semua, ya. Kalau samil semuanya berarti mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak boleh ada yang tertinggal dalam melaksanakan syarat-syarat Allah. Bangun tidur, mau tidur ya berdoa. Bagaimana doanya? Bismillah, bismikallahumma wa ayya wa amud. Kemudian bangun ke WC juga berdoa, mau makan juga berdoa, semuanya berdoa. Itu syamiatul Islam dalam setiap lini kehidupan. Jangan sampai Islamnya hanya di kampus, ya. Di kampus berjilbab, di kampus misalnya baik, tapi di lingkungan dia tidak
baik, tidak mau silaturahmi, tidak mau menegur kawannya dan lain sebagainya. Jangan seperti itu ya. Ahammatu syahadatain atau makna syahadatain, lebih dalamnya lagi ya. Madlulus syahadah. Jadi kandungan syahadatain itu kalau kita tadi harus kita perdalam lagi. Ya, nanti tugasnya adalah kalian membuat resume ya. Membuat resume dari kandungan syahadatain ini. Apa sih syahadatain itu? Ikrar atau proklamasi, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini janjinya di sini. Kalian bisa cek di sini di dalam Al-Qur'an ini, ya. Surah ketiga, ya. Ayat ke-8. Ini akan menceritakan tentang ikrar, bagaimana kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qasamu, sumpah. Jadi kandungan syahadatan yang kedua adalah sumpah, al-qasamu. Ini juga termaktub di dalam ini ya. Nah, dalam Al-Qur'an surah tersebut dan ayat tersebut. Selain itu juga ada perjanjian ya. Al-misak, perjanjian. Ini termaktub dalam, kalau kalian buka nanti ayatnya di sini ada, yaitu pada surah kedua ayat 931 menceritakan bagaimana ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kandungan syahadatain yaitu sumpah, kedua adalah al-iman, yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian cari ayat-ayatnya di sini. Kemudian al-tasuddiq, at-tasuddiq, pembenaran. Ya, pembenaran itu kandungannya di sini. Al-istiqomah, konsisten, ya. Bagaimana konsisten itu? Kalian bisa lihat dalam ayat ini. Ya. Kemudian al-itminah, ketenangan. Jadi hasil dari sumpah tadi, dia memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki pembenaran terhadap syariat-syariat Allah, dia konsisten dalam kebaikan, mendalamkan syariat Allah, maka dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Kalau sudah sakinah, maka dia akan bahagia, ya. Jadi ini silakan nanti dibuat tugas resume ya, resume. Jadi kandungan-kandungan masing-masing ini kalian bisa buka di Al-Qur'an ini ya. Kalau ini perbuatan ini kalian buka di surah ke-9 ayat 105 gitu. Nanti minggu depan, atau kalau ada yang resumenya belum bagus, kita bisa bahas makna syahadatain lebih dalam lagi. Sebab tanggung jawab manusia dalam Islam. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Kahfi surah ke-18 ayat ke-110. Ini ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jadi ini baca ayat yang kemudian dibaca oleh Rasulullah SAW menjelang menjelang ajal beliau ya. Jadi dalam sebuah riwayat itu dikatakan juga benar, ketika Rasulullah SAW terjebak di Gua Hira bersama Abu Bakar As-Siddiq, ketika
Abu Bakar As-Siddiq itu digigit tangannya oleh ular, kemudian tapi Abu Bakar tidak sampai bangun karena kalau bangun kalau dia berteriak nanti akan membangunkan Rasulullah SAW yang sedang tidur. Yang Abu Bakar lakukan hanya menangis, meneteskan air mata begitu ya. Nah, ketika Rasulullah SAW meneteskan air mata itu, ternyata air mata Abu Bakar As-Siddiq itu mengenai pipi Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW itu adalah menantu dari Abu Bakar. Kenapa mereka Abu Bakar dan Rasulullah SAW berada di Gua Hira? Karena dia sedang dikejar-kejar oleh kafir Quraisy yang mau dibunuh, begitu kan? Yaitu ketika beliau akan hijrah ke Mekah ke Madinah. Nah, yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu adalah surat Al-Kahfi ini. Ya, ini surat Al-Kahfi ini artinya lah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Jadi Rasulullah SAW itu ya seperti kita. Ya, dia itu juga manusia gitu, tapi manusia yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi dan rasul begitu. Nah, pertanyaannya, siapa nabi dan rasul itu? Apakah semua nabi mendapatkan gelar dan nabi dan rasul? Nah, silakan dicari ya. Tugas apa yang dimaksud apakah dari 25 nabi itu semuanya termasuk nabi dan rasul apa tidak? Siapakah yang mendapatkan gelar nabi dan rasul itu? Ya, gitu. Kalau Rasulullah SAW jelas dia seorang nabi dan rasul. Ada dia nabi saja tapi tidak menjadi rasul, ada. Jadi seakan-akan menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan, aku ini seperti manusia seperti kamu. Tapi Allah wahyukan ya bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharapkan jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang dalam perbuatan mensekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Jadi kuncinya dua sebenarnya kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk menjadi orang-orang yang penghuni sorga. Apa? Dia menjalankan amal soleh. Amal soleh itu apa? Yaitu melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Itu disebut orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, gitu kan? Yang kedua, jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah dengan yang lain dalam beribadah kepadanya. Misalnya bagaimana? Sekarang ini ada orang muslim, dia sebagai tokoh masyarakat disebut ustadz misalnya, tapi dia kadang masih percaya terhadap benda-benda yang bisa menghasilkan mudarat. Misalnya dia memiliki jimat-jimat, ya, memiliki benda-benda yang kemudian sebagai jimat. Kalau nggak bawa jimat ini saya kurang sangar gitu. Jadi itu nggak boleh. Ketika kita sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh kemudian kita mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Nggak boleh bawa raja-raja, nggak boleh, ya. Nggak boleh mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Itu termasuk syirik, ya. Maka kita harus benar-benar murni, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau salimul akidah, akidah yang lurus, akidah yang tidak tercemari oleh sifat-sifat kesyirikan, ya, kesyirikan. Nah, silakan tanggung jawab manusia dalam Islam, ya. Silakan kalian cari ayat yang yang menjelaskan mengenai tanggung jawab Islam dalam surah Zariyat 56, At-Tahrim 6, Al-Baqarah
ayat ke-30, Ar-Rum ayat ke-41. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi bisa kita ambil banyak manfaatnya dan juga sebagai bekal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lagi, dan semakin soleh dan solehah dan semakin takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik. Kita bisa ada yang mau bertanya, silakan. Atau Bapak tunggu waktu 5 menit, kalau nggak ada mungkin nanti diskusinya bisa melalui WhatsApp ya. Yang hadir 23 orang ya. Oh ya, absennya belum jadi. Kemarin sudah Bapak hubungin operatornya yang di teknik itu. Karena masih ada masalah. Kita pertemuan yang ketiga ya. Yang hadir 23. Siapa yang nggak hadir? Nanti Anggun silakan ya. Jadi ada 3 orang yang nggak hadir hari ini. Kalau pertemuan pertama, kedua itu semuanya full ya. Silakan dibuka mikrofonnya, kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan.